adalah Bang Jose, dipanggilnya Bang Jose. Namanya Hanura Hosea. Bang Jose ini lulusan dari S2 di IPB, jurusan Ilmu Perencanaan Wilayah. Nah, beliau merupakan pelayanan dan sedang perintisan di kampus IPB Bogor. Nah, Bang Jose akan menjelaskan bagaimana kita di tengah-tengah pandemi yang merasa kesepian, bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita berharap hanya kepada Tuhan, dan bagaimana cara-caranya, bagaimana karya Tuhan di masa-masa kesepian kita. Kepada Bang Jose, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Elis. Kedengaran ya suara saya. Boleh minta tolong teman-teman adik-adik semua bisa dihidupin sebentar, mungkin videonya saya mau lihat supaya saya nggak grogi juga saya ngomong sama siapa. Bolehlah dilihatin bentar videonya, mungkin bisa dihidupin. Bisa minta tolong adik-adik, teman-teman semua. Ini saya juga grogi nih gara-gara suruh nulis umur juga ya, kayak terpaut jauh ternyata, setengah sendiri. Waduh, cakep-cakep ya, cantik-cantik. Halo semua, gimana kabarnya semua? Bisa minta tolong tulis di chat, karena mungkin nggak bisa kita berinteraksi secara langsung. Gimana kabarnya di masa pandemi ini? Baik, luar biasa. Kakak-kakaknya aja yang jawab ya. Mungkin ada semua bisa nulis di chat gimana kabarnya. Luar biasa, super baik. Luar biasa Bang, mantap. Yo, Ezer baik. Senyum dong. Iya. Baik Bang. Oke, maaf kalau saya nggak bisa langsung lihat ke kamera ya, karena saya juga sambil buka laptop supaya terlihat jelas juga. Hari ini kita akan belajar ya, akan sharing juga tentang loneliness, kesepian. Mungkin teman-teman sendiri pernah ada yang merasa kesepian atau malah nggak pernah, atau bagaimana? Bisa dibalas di chat. Pernah merasa kesepian teman-teman? Halo. Saya sabar menunggu teman-teman, menunggu jawaban. Nah Bang, Nadine, ya. Nah, pernah Shannon, lagi yang lain, beberapa orang yang menjawab. Pernah banget Bang, woi semangat banget yang jawabnya pernah banget. Pernah banget, pernah. Oke, rata-rata mungkin pernah ya, pernah merasa kesepian ya. Lama kesepiannya Bang, aduh kasihan Bang Calvin nih. Yang butuh teman hidup Bang Calvin, kalau kelamaan kesepian. Aduh, itu berat. Oke. Lama kesepiannya. Menurut teman-teman kesepian normal atau enggak ya? Saya ingin tanya pendapatnya dari teman-teman adik semua. Normal. Apakah kesepian hal yang normal? Normal? Jadi siapa yang jawab? Nah, itu L. Yanan ya? L. Al ya? Oke. Ya, L. Normal sih Bang. Oke, normal sih. Oke. Wajar. Ya, udah pada pintar-pintar semua sepertinya, nggak perlu kita lanjutkan lagi. Oke, mari kita lagi nggak normal. Oke, mari kita berdoa dulu sebelum lanjut. Kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bersyukur untuk kasih karunia-Mu bahwa Engkau terus menolong kami, baik kepada kami, dan terus menemani kami ya Tuhan dalam hari-hari kami, dalam masa pandemi ini. Biar kami ya Tuhan terus berjuang, terus hidup di dalam Engkau, dan semakin lama menjadi serupa dengan Engkau ya Allah. Engkau tolong hamba-Mu ini, Engkau tolong adik-adikmu, dan kami semua, biarlah kami penuh dengan Roh Kudus-Mu ya Allah. Dan biarlah apa yang hamba sampaikan yang berasal daripada-Mu saja. Terima kasih banyak ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebentar saya share dulu PPT-nya. Oke, hari ini kita akan membahas ya teman-teman tentang loneliness, kesepian.
Mungkin yang pertama sebenarnya kesepian itu apa sih? Kita mau belajar dari pendapat mungkin orang-orang yang lebih ahli. Loneliness atau kesepian. Jadi dari Santruk 2002 dia bilang kesepian adalah ketika merasa bahwa tidak seorang pun memahami dengan baik, merasa terisolasi, mungkin seperti pandemi sekarang, kita harus mengisolasi dari orang-orang, dan tidak memiliki seorang pun untuk dijadikan pelarian saat dibutuhkan atau stres. Nah, terus yang kemudian ada pendapat dari Baron bahwa kesepian itu suatu reaksi emosional dan kognitif terhadap dimilikinya hubungan yang lebih sedikit dan lebih tidak memuaskan daripada yang diinginkan orang tersebut. Jadi ada mungkin kita merasa bahwa kurang gitu hubungan kita dengan orang lain atau merasa orang lain harusnya seperti ini loh dengan kita. Itu mungkin bisa disebut juga kesepian. Karena kita mungkin merasa bahwa tidak sesuai ekspektasi kita, apa yang diinginkan dalam menjalin hubungan, baik hubungan pertemanan atau hubungan yang lain-lain. Atau hubungan dengan orang tua, kadang kita bisa merasa kesepian apabila di rumah juga meskipun sudah ada orang tua, sudah ada orang-orang yang mengasihi kita. Kemudian kita juga akan belajar sebenarnya apa lawan dari loneliness ini sendiri. Ada yang disebut dengan solitude atau menyendiri. Bentar, mundur. Kalau solitude itu sendiri beda. Kalau loneliness tadi itu ditandai dengan perasaan terisolasi atau merasa sendiri. Jadi perasaan kita merasa sendiri, nggak punya teman atau nggak punya siapa yang peduli dengan kita dan lain-lain. Sedangkan sebaliknya solitude itu merupakan keadaan menyendiri tanpa merasa kesepian. Jadi memang kita ingin sendiri. Misalnya teman-teman pengen nonton anime aja gitu sendiri, itu bukan disebut loneliness teman-teman, karena teman-teman memilih untuk sendiri gitu. Atau nonton film sendiri, atau teman-teman lari, jogging sendirian. Itu bukan mengarah pada loneliness, tapi memang keadaan teman-teman ingin menyendiri, dan mungkin itu pilihan teman-teman dan sedang tidak ingin diganggu atau ingin sendiri. Jadi bukan keadaan merasa sepi. Lalu kemudian, ini tadi, apakah perasaan kesepian adalah hal yang normal? Ya banyak ya teman-teman ya, rata-rata sudah menjawab normal, dan ya adalah hal yang normal teman-teman. Kita semua pasti pernah merasa kesepian, siapapun itu, sebahagia apapun itu. Secara medis, kesepian adalah hal yang normal dan bisa menjadi indikator, kadang bisa menjadi indikator penyakit apabila teman-teman juga bisa berlebihan dan mengganggu kegiatan sehari-hari. Selama belum mengganggu kegiatan sehari-hari, selama belum berlebihan, itu masih dikatakan hal-hal yang normal istilah. Seperti itu, new normal. Lanjut ke apa sih sebenarnya yang menyebabkan kita kesepian? Mungkin ada yang mau jawab, teman-teman semua, adik-adik. Mungkin apa yang menyebabkan teman-teman, adik-adik semua merasa kesepian? Bisa dijawab di chat. Ingin tahu nih. Saya ingin tahu sebenarnya apa teman-teman zaman sekarang kenapa bisa merasa kesepian. Sabar. Kurang perhatian orang tua. Waduh. Kurang komunitas. Tidak ada teman cerita. Oke, tidak ada teman yang mengerti. Waduh, Bang Jerry, tidak ada teman yang mengerti, Bang. Mungkin perlu dicari teman yang mengerti. Ada lagi yang lain? Mengerti apa nih, Bang? Atau yang lain? Mungkin Gio, Mabel. Tunggu nih teman-teman. Ada yang lain yang belum jawab. Tesalonika. Kenapa nggak ada teman? Oke. Biasalah. Shannon mungkin, Oksa. Temen yang sefrekuensi udah hilang. Waduh, hilang kemana nih? Waduh, berat juga ya. Berat juga kalau Frekuensi hilang. Waduh. Bisa cari Joy mungkin, Daniel, Jeremy, Josavior. Tunggu jawabannya. Kirana.
Malu-malu. Nggak ada lagi. Antara keluarga sama temen. Oh, gimana maksudnya? Antara keluarga sama temen gimana maksudnya ya? Kurang. Mungkin kurang ini ya, berhubungan ya dengan teman. Oh ya, kurang hubungan. Oke. Oke, terima kasih jawabannya ya teman-teman, benar semua ya. Karena itu yang teman-teman rasakan, yang saya juga kadang rasakan, tidak ada mungkin teman yang kurang mengerti, atau mungkin kurang perhatian dari orang tua, kalau orang tua diam saja padahal saya sedang sedih nih misalnya. Atau padahal saya udah ceritakan teman saya, tapi teman saya kelihatannya biasa aja. Itu bisa juga kayak gitu. Padahal udah ada teman nih, tapi tetap merasa kesepian. Mungkin kurang teman-teman yang sefrekuensi juga, tidak ada teman buat cerita juga, ya banyak hal. Mungkin secara garis besar bisa saya bagikan. Yang pertama, bisa ada transisi kehidupan. Mungkin teman-teman pindah sekolah, mungkin harus cari teman baru lagi. Atau mungkin ya bisa pindah sekolah atau masuk ke sekolah yang baru, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, dari SMA bisa ke kuliah. Mungkin teman-teman harus cari teman baru lagi. Nah, jadi awal-awal pasti bisa merasa kesepian. Lalu bisa aja direndahkan atau dipermalukan mungkin. Entah di sekolah, mungkin banyak teman-teman di sekolah ya, atau di mana sajalah di depan umum, diajak di depan umum, dan tidak ada yang membela teman-teman. Jadi teman-teman merasa kesepian, sendirian. Ada nggak yang sering dibully maksudnya? Ya kayak gitulah. Nanti bisa berbagi sama abang-abangnya. Terus mengalami penolakan. Bisa juga, misalnya teman-teman tidak dianggap oleh orang-orang sekitar, atau merasa sakit hati karena dibilangin sesuatu dan tidak mengenakan hati kita, lalu merasa tidak berguna, merasa tidak diperlukan, tidak bisa diandalkan, dan merasa tidak dicintai. Terus kemudian keterpisahan atau isolasi yang sekarang kita hadapi ya, ada pandemi COVID, kita harus di rumah saja. Mungkin teman-teman yang tinggal dengan orang tua, masih ada orang tua, bisa. Mungkin ada teman-teman yang ngekos harus sendirian di kosan, ya banyak hal lah yang bisa terjadi karena isolasi. Atau teman-teman sakit nih, harus di rumah sakit sendirian, kadang merasa sepi. Makanya kalau ada teman-teman yang sakit, sebaiknya teman-teman menjenguk, karena mungkin mereka sangat membutuhkan untuk ditemani. Tapi maksudnya nanti ya setelah COVID, maksudnya ketika ini COVID ya mungkin ada cara-cara lain. Lalu self-esteem yang rendah atau harga diri yang rendah. Maksudnya teman-teman lebih fokus kepada kelemahan teman-teman dan kesalahan yang pernah teman-teman lakukan. Itu tidak fokus kepada apa yang bisa teman-teman lakukan, kelebihan-kelebihan teman-teman. Jadi teman-teman merasa yang tadi itu yang ketiga. Jadi merasa tidak berguna, merasa tidak bisa diandalkan oleh orang-orang sekitar karena self-esteem-nya itu rendah, harga diri yang rendah. Ini selanjutnya, bagaimana teman-teman cara keluar dari kesepian? Mungkin kita dapat belajar dari Raja Daud. Raja Daud adalah seorang raja ya. Dia punya banyak teman, tapi pasti punya banyak orang bisa diandalkan pasti. Punya banyak orang-orang yang mendukung juga pasti. Dekat dengan Tuhan, kita tahu bahwa Raja Daud dekat dengan Tuhan. Kita sering dengar cerita-ceritanya. Tapi apakah Raja Daud pernah mengalami kesepian? Kita lihat di Mazmur yang ke-25 ayat yang 16. Ini yang bahasa Indonesia masa kini ya, tapi intinya sama. Pandanglah aku dan kasihani aku, sebab aku kesepian dan sengsara. Seorang Raja Daud, teman-teman, merasa kesepian dan sengsara. Jadi hal yang normal, yang sangat normal bila teman-teman merasa tidak hanya teman sendiri yang merasa bahwa pernah kesepian dan sengsara. Bahkan seorang raja pun merasa kesepian dan sengsara. Di dalam Mazmurnya, Raja Daud menulis, pandanglah aku dan kasihani aku, sebab aku kesepian dan sengsara. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Dia langsung mengingat Tuhan kan. Kalau kita melihat bahwa pandanglah aku dan kasihani aku.
dan berseru kepada Tuhan jika yang merasa kesepian. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa kita harus meminta pertolongan, teman-teman, kepada Tuhan? Ada yang bisa menjawab mungkin? Kenapa kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan? Ada yang mau menjawab? Bisa lewat chat. Ditunggu. Kenapa teman-teman harus minta tolong kepada Tuhan ketika teman-teman merasa kesepian? Karena Tuhan Maha Kuasa. Karena cuma Tuhan yang mengerti kita. Woi, cie-cie. Mantap. Wah, ini jawaban Bang Jerry tadi ya. Iya, jawaban Bang Jerry ya. Kalau tidak ada yang mengerti Bang Jerry, mungkin cuma Tuhan yang mengerti. Karena Tuhan adalah sahabat kita di saat nggak punya sahabat. Wah, mantap. Agar Tuhan dapat menghibur dan membantu kita. Aktif sekali ya teman-teman yang lain. Ditunggu keaktifannya. Jason mungkin ada yang mau jawab. Grace. Kirana. Ini Kak Grace ya? Maaf. Oh, ada Grace. Ezar. Ada Grace. Ada Grace juga. Grace juga. Oh iya. Benar, ada Grace juga. Ada Xavier. Tuhan sangat mengasihi kita. Teman-teman yang lain? Nika. Stefani. Kakak-kakaknya kalau mau jawab juga boleh. Timothy. Oke, langsung aja ya. Pertanyaan yang kedua adalah mengapa kita berseru kepada Tuhan pada saat kita kesepian. Lanjut. Kita bahas dulu yang pertanyaan yang pertama. Mazmur ke-25. Kenapa kita harus berseru kepada Tuhan ketika kita merasa kesepian? Pertama yang ayat ke-6, Ia penuh rahmat dan kasih setia. Lalu Tuhan itu baik dan benar. Ayat yang 8, kemudian Ia memberikan petunjuk dan jalan keluar. Lalu segala jalannya adalah kasih setia dan kebenaran. Lalu Tuhan itu rendah hati dan mau bergaul karib dengan orang-orang yang menghormatinya. Lalu banyak lagi, Tuhan dapat dipercaya. Mungkin selalu bisa diandalkan. Tadi ya Tuhan Maha Kuasa bisa diandalkan untuk menolong dan menyelamatkan kita. Lalu juga yang penting juga tidak akan mendapat malu bila kita meminta tolong kepada Tuhan. Ya mungkin itu gambaran besar aja teman-teman. Kenapa kita mengandalkan Tuhan ketika kita merasa kesepian. Bila tadi, misalnya apa tadi alasan-alasannya? Melihat dulu ke atas. Jika kita kurang perhatian, Tuhan penuh dengan perhatian. Tidak ada teman cerita, Tuhan bisa menjadi teman cerita. Bisa kurang sefrekuensi, Tuhan pasti sefrekuensi dengan teman-teman. Lalu ya banyak lagi. Lalu mengapa kita harus meminta tolong kepada Tuhan? Filipi 4 ayat 6-7. Mungkin ada yang bisa membacakan? Satu orang? Dari adik-adik? Oke, silakan. Halel. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam
Kristus Yesus. Ya, terima kasih banyak, Kalel. Ya, teman-teman, mengapa kita harus minta tolong kepada Tuhan ketika kita kesepian? Karena Tuhan sendiri menginginkan itu, teman-teman. Yaitu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa juga. Nah, Tuhan meminta agar kita menyatakan segala kekhawatiran kita, segala hal keinginan kita, permohonan kita dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan menunggu-nunggu, teman-teman. Jadi, bila teman-teman merasa sepi, Tuhan menunggu untuk diajak ngobrol. Kalau alasan tadi mungkin tidak ada teman, Tuhan menjadi teman kita, dan Tuhan selalu menunggu kita untuk berbicara dengannya. Gitu. Lalu ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, Allah sendiri yang nantinya akan memberikan damai sejahtera kepada teman-teman agar teman-teman tidak merasa sepi. Mungkin banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa kita pahami. Tuhan akan menolong kita dalam kesepian-kesepian kita, dalam segala masalah-masalah kita. Ya, dapat melalui banyak hal ya, mungkin dapat melalui dari teman yang lain, atau mungkin dari komunitas, atau dari orang tua. Tetapi Tuhan selalu menunggu teman-teman berbicara dengan Dia ketika teman-teman merasa sepi. Jadi, andalkanlah Tuhan dalam hari demi hari, dalam apabila teman-teman merasakan kesepian. Oke, kita udah di ujung. Kita mau diskusi setelah ini, teman-teman. Nanti kakak-kakaknya bisa bantu juga. Jadi ada 4 pertanyaan yang bisa didiskusikan. Yang pertama, yang tadi mungkin udah dijawab secara singkat ya, hal-hal apa yang membuat teman-teman merasa kesepian. Lalu yang kedua, sebenarnya apa yang selama ini teman-teman lakukan saat merasa kesepian. Lalu yang ketiga, apa janji firman Tuhan kepada teman-teman untuk menghadapi perasaan kesepian itu? Apa yang Tuhan janjikan? Lalu yang keempat, apa hal-hal yang ingin teman-teman terapkan setelah sesi kali ini apabila teman-teman nanti merasa kesepian? Oke, mungkin itu. Ini ada hal-hal juga nanti bisa didiskusikan sama kakak-kakaknya kalau masih ada waktu yang bisa diterapkan untuk mengatasi kesepian. Cara singkat yang pertama, kalau saya sendiri menyarankan agar teman-teman menyimpan janji-janji Tuhan di dalam hati. Dengan menghafalkan firman Tuhan, mengingat Tuhan. Karena seperti Raja Daud, dia bisa mengingat Tuhan, merasakan janji-janji Tuhan karena mungkin dia menyimpan juga firman Tuhan di dalam hatinya. Sehingga ketika dia merasa kesepian, dia bisa langsung berseru kepada Tuhan, mengingat janji Tuhan. Lalu yang kedua, teman-teman juga harus memahami rasa kesepian yang dialami, itu hal yang normal. Dan memberikan yang ketiga, memberikan rasa nyaman kepada diri sendiri, lalu melibatkan diri tadi yang mungkin kurang komunitas dalam kehidupan sosial, jangan sungkan. Lalu juga apalagi komunitas yang sekarang ya, yang sedang kita jalani. Saya menyarankan agar teman-teman semua dari kecil sampai dewasa nanti jangan pernah terpisah, biar selalu bersama untuk saling menolong. Lalu yang kelima tadi solitude ya, menikmati kesendirian. Kadang kita perlu menikmati kesendirian juga. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Kak Elis ya, mungkin bisa dibagi kelompoknya untuk pertanyaan diskusi.